Aku punya hak untuk aku nggak mau ngasih tahu agama. Ya udah, kakak naik ke sini mau ngapain? Aku mau tanya tentang Islam. Oh, nggak bisa kalau kakak nggak kasih tahu agamanya. Sejak kapan ada aturan kayak gitu? Oh iya, ada sejak saya punya komal. Oh berarti aturan Ini komal-komal ada. saya. Ini komal-komal saya. Ini room diskusi agama antar agama Kristen dan Islam saling bertanya. Udah. Saya punya komal, saya punya aturan. Sama kayak kakak. Kalau kakak mau live, kakak punya aturan silahkan. Gitu loh. Oh. Iya. Tapi maksudnya kan ada aturan yang bentuk aturan, kenapa aturan dibuat? Menurut Ya kakak, suka-suka kenapa? saya punya rumah, saya punya komal. Oh, nggak Ya boleh saya dong punya aturan komal, ini room diskusi. Iya, menurut kakak kenapa aturan dibuat? Ya suka-suka saya punya aturan. Sama kayak kakak punya rumah, punya aturan. Pemerintah kalau bikin aturan, Ini bukan urusan pemerintah, Kak. Ini bukan ada urusannya sama pemerintah, ini komal. Ini TikTok. Ini room diskusi. Saya punya aturan, suka-suka saya. kan saya harus tahu kenapa Ya, aturan. ya suka-suka saya, itu jawabannya, suka-suka saya. Mbak sekarang gini deh, Mbak coba saya cek dulu followersnya, bisa live gak? Oh ternyata Mbak masih 400, belum bisa live. Nanti kalau Mbak bisa live, Mbak bisa Saya live. cuma mau tanya tentang Islam, tapi Iya. jangan begitu, takut nggak Gak, bisa. kakak juga kenapa bawa-bawa pemerintah Kak di sini? Karena saya bilang bahwa aturan itu tidak boleh dibuat sesuka hati. Oh boleh dong Kak, kalau di rumah sendiri, saya punya aturan di rumah sendiri, ngapain saya bikin undang-undang? Masa saya punya aturan di rumah, saya harus pakai undang-undang? Di mana tertulis Kak? Iya. Kakak cantik loh, kakak kalau aku tengok dari foto, kakak kalau aku tengok foto profil cantik, tapi tolong jangan goblok Kak. Mbaknya, nah justru Mbak, supaya tidak goblok kita kan harus membicarakan fundamental. Iya. Fundamental. Ya. Fundamental dari aturan itu kenapa harus dibuat, kita harus tahu. Iya dong. Jadi kita Itu tidak suka-suka melihat, saya oh, Kak. Ini aturan. Kena, Kakak udah berumah tangga belum? Mbaknya agak melebar kemana? Iya enggak, ya karena gini, kalau kakak berumah tangga punya aturan nggak dalam rumahnya? Mbak punya orang tua nggak? Orang tua punya aturan nggak terhadap Mbak? Enggak. Cara mendidik Mbak punya nggak orang tua aturan? Jadi sayang-sayang cakep-cakep kok goblok banget ya. Jangan Ditanya jangan aturan buat konfusan, apa Mbak. dibuat ya? Jangan Suka-suka jangan. saya buat aturan, ngapain bawa-bawa pemerintah? Yang saya Astagfirullahaladzim. betul, yang saya pertanyakan Mbak cakep-cakep kok tolol banget sih Mbak. Justru Ini kebanyakan makanan babi kali Mbak ya. Saya kasarankan jangan makan babi deh Mbak. Iya. Sayang banget kecantikanmu. Ternyata kamu tolol. Mending turun aja deh Mbak. Saya nggak mau berurusan sama orang tolol. Iya, Udah. bagus. Iya. Dia turun aja. Kenapa sih pada bego-bego yang naik? Aneh, aturan rumah-rumah saya, aturan-aturan saya dong. Komal-komal saya punya aturan suka-suka saya. Ngapain pula dia bawa pemerintah? Kalau nggak sekalian aja dia bawa Jokowi, ya kan? Waduh, pemerintah dibawa-bawa. Aduh, kita punya aturan di rumah. Dimana peraturan di rumah itu, contoh, rumah itu nggak boleh berantakan. Haruskah saya ngadu ke pemerintah? Contoh, anak saya pulang harus jam 10 dari rumah. Haruskah saya ngadu ke pemerintah? Kan goblok ya. Cakep-cakep kok. Astagfirullahaladzim. Aduh, astagfirullahaladzim. Apalagi urusan komal kayak gini bawa-bawa pemerintah. Jadi kalau seandainya saya mandi lumpur di komal ini, saya harus ngadu ke pemerintah. Iya. Saya bawa pargoy di sini, saya harus ngadu ke pemerintah. Iya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Udah deh, kalian jangan bikin aku sakit perut. Aduh. Astagfirullahaladzim, kebanyakan tuh. Ayo kan. Dia aku suruh live followersnya baru 400, gimana? Mau nyuruh dia. Ini agama Kristen yang mana lah ini? Ini ganda sama nama manajer. Iya. Halo, selamat malam Ganda Dolok Saribu. Malam. Agama apa Bang? Bukan. Bagaimana dengan roti ganda di Siantar? Apakah masih ada?
Belum kucuk mbak. Tahu kan roti ganda, tahu kan? Tahu. Ini kakak kok tahu. Bagaimana rekan makan? Tahu dong, aku suka itu. Selenya itu loh enak. Jadi ada di daerah Siantar teman-teman, sele roti ganda itu enak. Rotinya itu roti tawar, tapi bukan roti tawar yang dari potong-potong, enggak. Roti tawarnya belum dihituin, yang panjang. Terus selenya yang enak. Selenya itu masya Allah enak, dia pokoknya enak, warna kuning. Itu namanya sele roti ganda, sele ganda. Ternyata nama ganda juga ada. Jadi bukan nama roti, sebenarnya itu bukan nama roti, nama tokohnya ganda. Makanya dia roti ganda karena pemilik dari toko itu bernama Ganda gitu. Oke. Mau diskusi apa kita Bang Ganda? Dolok Saribu. Dolok Saribu ini bukan dari Dolok Sanggul ya Bang ya? Enggak, dari Porsea. Porsea? Tapi aku nggak Porsea pula sama Gaula. Cuman itu? Dia pengen Porsea sama aku, gak aku bisa berbicara. Aku nggak Porsea sama kau. Jadi macam mana aku mau Porsea, kau tinggal di Porsea? Ya kan? Betul. Macam mana aku mau Porsea, kau tinggal di Porsea? Udahlah. Coba suaranya dikuatin dikit ya. Apa mau diskusi apa kita Bang Ganda? Diskusi apa lah kak, terserah. Ini yang namanya goal ya. Dibilangnya aku penakut, Rosnya penakut. Apa aku takut sama kau? Orang goblok kayak kau ditakutin. Bang Ganda. Keren nama bandanya. Ada nama salah satu teman saya, dia manajer di salah satu Medan, namanya Ganda. Tapi dia marganya Siagian. Oke, Bang Ganda, masihkah kau menuhankan anak orang? Menuhankan anak orang? Iya. Bang, kuatin suaranya dikit lagi nih, Madam. Ya, Yesus itu siapa? Yesus itu pakai handset ya Bang, biar agak kuat suaranya pakai handset. Ini enggak pakai. Oh, coba pakai handset Bang, biar enak dengernya. Sebentar. Atau suara Abang kayak gini kali, deketin kafe gini. Sambil dia menunggu headset, satu-satu aja dulu. Kalau 2, 3 itu kok juga kabur ujung-ujungnya. Si Boas itu penakut, Joshua si Otak. Boleh juga nih sambil menunggu. Iya, suaranya pelan, dia harus pakai handset. Joshua si Otang, selamat malam. Halo. Oh, agama Kristen ya Bang? Agama Kristen ya Bang? Iya. Si Otang. Si Otang sama si Tohang sama nggak sih? Beda. Beda ya? Bang, pakai handset dong biar enak suaranya kedengeran. Sinar itu. Suaranya jauh, sejauh harapanku memandang dunia ini. Jangan Bang. Suaranya jauh Bang, pakai handset Bang. Jangan. Gak ada handset, berarti kayak gini ngomongnya, gini deket. Coba tes. Pintar kali ya Bang ini. Bang, agama Kristen ya Bang Joshua ya? Iya. Oke, itu apa mau kita diskusikan Bang? Salah. Oke, aku ya. Bang, Abang masih menuhankan anak orang? Apa? Abang masih menuhankan anak orang? Yang itu. Nggak gitu, terus gimana Bang? Kenapa kita menuhankan orang? Itu kepencet ya. Oh, Yesus itu siapa Bang? Turun dulu.
Yesus itu siapa bang? Juru selamat. Kuatin dulu bang, kayak gini deket enak ngomong gini. Juru selamat. Oh juru selamat. Yesus itu juru selamat. Yang melahirkan dia siapa bang? Maria. Maria itu manusia apa orang? Oh, manusia juga. Gini bang, gini. Manusia apa orang Yesus itu gini? Manusia. Oh berarti abang masih menuhankan anak manusia gitu? Enggak aku menuhankan. Nggak ada yang menuhankan. Tapi tadi Yesus itu siapa Tuhan kata gimana sih bang? Memang Tuhannya itu. Tapi dia datang ke dunia ini meluruskan dosa manusia. Dan dekat sama dia. Udah jelas dia suaranya. Udah bang Ganda, satu-satu dulu ya bang Joshua. Oke, Yesus adalah manusia. Bang Joshua, oke diganti sama bang Ganda boleh. Yesus adalah manusia, iya kan? Oke, sekarang saya tanya. Yesus itu dia 100% manusia, 100% Allah. Oke, Jadi dia punya dua natur. terus berarti waktu Yesus dilahirkan, berarti Allah dilahirkan. Bang Ganda. Sebagai karena dia punya dua natur. Jadi karena dia itu adalah di dalam kemanusiaannya, ini yang ribut siapa ya? Oh aku kipas angin. Udah aku matiin. Oh, oke, siap. Di dalam kemanusiaannya, Yesus itu dia lahir dari, dikatakan Alkitab, dari seorang perawan Maria. Seperti itu, dalam kemanusiaannya ya. Jadi, karena dia punya dua natur, secara manusia dia dilahirkan, tapi sebagai Allah, ya, dia tidak dilahirkan. Seperti itu. Loh, gimana itu? Sebagai manusia dia dilahirkan. Tadi Bang Ganda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu. Dan dia berarti waktu Yesus lahir, berarti Allah juga lahir. Yesus Ya kan? kan Yesus sebagai manusia, Yesus sebagai Allah kan. Jadi Yesus itu kan ada dua naturnya. Dia sebagai manusia, dia juga sebagai Allah. Di dalam kemanusiaannya, Yesus itu dilahirkan seperti itu. Oke. Yesus waktu menjadi manusia, ini dia manusia di dunia. Ini Allah ini ada atau tidak? Ada. Berarti ada dua orang. Satu. Kok satu? Allah itu satu dong. Waktu dia di dunia, waktu Yesus ada di dunia, ini Allah masih ada atau tidak? Emang satunya Ada. Tuhan. Ada. Karena- Kalau Allah masih ada berarti ada dua orang dong. Yesus kan di dunia tuh. Yesus di dunia. Oh, tapi Yesus itu di dunia itu adalah sebagai manusia. Oke. Jadi kan ini masuk akal ya. Yang nggak masuk akal itu kan kalau Yesus itu dia sebagai manusia, tapi dia ada di dua tempat. Atau dia sebagai Allah, dia ada di dua tempat. Tapi ini dia menambah satu hakikat dalam dalam dirinya, yaitu hakikat kemanusiaannya. Seperti itu. Jadi kan masuk akal dong. Yang nggak masuk akal itu kan kalau di dalam satu keadaan dia menjadi dua, enggak. Tapi dalam satu keadaan dia menjadi manusia dan juga dia adalah Allah. Nggak masuk di akal di mananya? Masuk akal dong, karena kan dia dalam satu keadaan dia sebagai Allah, dia juga sebagai manusia. Berbeda kalau saya seperti yang Mbak tadi katakan. Dia di satu sisi ada dua Allah. Dia Allah di surga, dia juga Allah di dunia. Itu yang tidak masuk akal. Dalam satu keadaan dia sama-sama ada. Dia sama-sama sebagai Allah. Oke, sebentar. Ini deh supaya lebih jelas. Misalnya
Kakak namanya siapa ya? Blokir. Oh, Kak Blokir. Kak Blokir punya 2 mata dan punya 4 mata. Misalnya begitu. Ini nggak masuk akal dong, ini nggak logis. Kenapa? Karena di satu sisi, di satu keadaan kakak punya 2 mata, tapi juga punya 4 mata. Ini kan nggak logis. Kecuali saya bilang, Kak Blokir punya 2 mata, punya 1 mulut. Ini bisa diterima dan ini sah. Nah, begitu juga Tuhan Yesus. Di satu keadaan, dia itu manusia dan dia juga adalah Allah. Jadi dia bukan di satu sisi di satu tempat dia Allah dan di satu keadaan juga dia dia adalah 2 Allah, bukan seperti itu. Atau dia adalah 2 manusia, tidak, tapi dia Allah dan menambah satu lagi hakikat dalam dirinya, yaitu sebagai manusia. Seperti Oke. penjelasannya. Oke, Bang Ganda. Bang Ganda kan tadi mengatakan, kita berlogika nih ya. Bang Ganda tadi mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Betul? Ya, betul. Berarti waktu dilahirkan, lahir di Yesus, berarti Allah juga dilahirkan. Yang ketika dilahirkan itu menunjukkan kemanusiaannya. Oke, Yesus. ketika dilahirkan menuju itu waktu itu kemanusiaannya, kedagingan, keilahiannya kemana? Keilahiannya ya dia di surga, dia adalah Allah, seperti itu. Jadi kan Berarti di situ ada 2 orang dong, ada 2 wujud, Waktu dia lahir, dia manusia, tapi keilahiannya ada di surga, yaitu Allah itu. Berarti ada 2 di sini. Waktu dia lahir dia kemana? Keilahiannya ke surga. Berarti 2 sosok. Coba kita berlogika. Oke. Sorry, saya salah menjelaskan. Jadi ketika Yesus sorry, saya tadi kurang paham apa yang Kak Mas, sorry ya. Jadi ketika Yesus lahir, di saat itu ya dia sebagai manusia, dan di saat yang sama dia itu juga adalah Allah. Jadi naturnya itu tuh secara gimana ya? Naturnya Yesus itu di dalam hal yang sama, dia sebagai Allah dan dia juga sebagai manusia, seperti itu di dalam keadaannya tersebut. Oke, waktu dilahirkan, Yesus dilahirkan, apakah Allah itu dilahirkan juga? Tidak, Allah tidak dilahirkan. Oke, berarti ada 2. Berarti ada 2 di situ. Ayo, Nah, kita berlogika. Iya, betul. Nah, di dalam 2 kan? Tidak dong, gini. Jadi yang 2 itu sebentar, yang 2 itu bukan, yang 2 itu adalah hakikatnya, kayak begitu. Jadi dia Allah, dia juga manusia, seperti itu. Oke, nih. Dari mana kita tahu? Jadi begini, ketika dia dilahirkan, dia lahir nih ya. Yesus ini lahir dari perawan Maria. Itu menunjukkan kemanusiaannya. Tapi Yesus ini tidak dihasilkan dari pertemuan antara sperma dan juga ovum, tetapi dikandung dari Roh Kudus. Ini menunjukkan kealahannya dia. Bukan dikandung. Dikandung dari Roh Kudus. Berarti Roh Kudus yang mengandung. Dikandung, coba diperhatikan ya. Dikandung oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang memakai rahimnya Maria. Perbaiki katanya, saya kasih tahu. Perbaiki kata-katanya. Dikandung oleh Roh Kudus, berarti Roh Kudus mengandung. Perbaiki kata-katanya, perbaiki. Ya, jadi itu bilangnya begini, Maria mengandung Roh Kudus gitu. Mengasih anak. Coba perbaiki kata-kata. Dikandung oleh Roh Kudus, berarti Roh Kudus yang mengandung. Ayo, berbahasa Indonesia yang baik, ayo. Coba perbaiki kata-kata, saya tunggu. Oke. Perbaiki coba kata-katanya. Sebentar. Ya, sebentar dia cari. Ya, jadi gaji yang Kristen dulu aja dulu, kalian kalau naik ribut kalian banyak-banyak, biar dulu. Nanti kalau nggak kalian naik, tunggu saudara Siman saya naikin, baru kalian naik semuanya. Gak masalah. Yang pengujar gak usah naik. Mungkin Bang Joshua bisa iniin,
bisa memperbaiki. Seharusnya dia bikin kata-kata bahwa Maria mengandung Roh Kudus, bukan dikandung oleh Roh Kudus. Itu artinya Roh Kudus. Makanya semua dimakan. Hidupin air itu. Ayo perbaiki kata-kata, perbaiki. Lama banget dia. Mungkin Bang Joshua bisa nambahin, Bang Joshua. bilang gitu kan. Gak ada kerajaan kuning, bodrek gitu ya, Paramek gitu ya, Panadol gitu ya. Ngapain kamu Husni? Ini Husni Hulu ini Oten yang gak punya malu ya. Salah satu agama Kristen yang gak punya malu. Husni Hulu. Tadi dia minta saya minta data, dia nggak ini. Terus dia menyuruh saya membuka celana saya. Itu Husni Hulu. Minta naik, dia ngemis lagi, dia minta naik. Gak punya malu kamu ya, Husni Hulu. Saya nggak kaget kamu bilang kamu suruh saya buka celana, saya nggak kaget. Karena Tuhan waktu disalibkan pun nggak pakai celana kau bikin. Kau nggak malu ya? Ngemis lagi kau di bawah minta naik. Itu yang nama akun Husni Hulu. Ya kan? Ngemis di bawah minta naik. Kasian kali kau. Ya. Makanya kamu jangan hujan. Diminta data sampai mampus. Disuruh baca apa data yang dasar goblok. Dia suruh kita baca data, dia cari data, dia ngomong kita nggak denger. Dia login. Dia malah nyalahkan saya. Disuruh baca data nggak bisa. Data mana yang mau dibaca? Oten. Kalian itu kalau nggak bawa otak naik, bawa malu setidaknya. Yang santai-santai aja dulu, yang santai-santai. Ini kayak Bang Joshua ini santai. Kalau mereka ini santai, saya pun santai juga jawabnya. Ayo, mungkin Bang Joshua bisa bantu tuh saudara Siman. Dia lagi nyari Google. Sambil nunggu itu saya pakai kipas panas. Kok diam Joshua ya ini? Dia seharusnya bantu saudara Simannya. Gini Bang. Iya kan? Yo. Kayak gini Bang, kalau nggak pakai headset gini. Ngomong. Biar denger apa ngomong. Kok setiap kamar mandi pasti air itu enggak banyak. Hidupin air. Oh habis air ya? Kenapa? Air di ember. Ada. Terus kau tadi ngidupin apa? Air. Oh yaudah. Jangan lupa loh. Iya Bang Joshua. Mulai jam susu itu kan. Kayak gini Bang, nggak denger suara Bang pelan kali gini. Dengarnya. Iya suara Bang pelan kali, makanya kuatin gini. Makanya pakai headset coba. Gini kan. Ah, ya gini ya. Kenapa? Bilang mulai sebenarnya itulah anakmu sudah ada di kandungmu, di kandung si Maria. Terus? Berikan namanya. Tapi si Joseph apa? Diutus Tuhan di apa? RT. Abang ngomongnya nggak ini, putus-putus. Udah jadi matiin kipasnya. Iya dia bicaranya ini karena gak ada headset. Gak ada headset jadi kurang jelas dia ngomong apa. Sambil menunggu si Ganda. Wah mental. Kayaknya si Ganda itu ini kayaknya ya. WA-WA-an. Woi, aku ditanya ini. Woi, aku dia di room blokir permanen nih. Aku ditanya dia nih. Coba dulu jelaskan. Itulah si Ganda, ya kan? Kayaknya. Ya, kenapa? Di Tuhan Yesus itu kan karena datanglah Roh Kudus di
di dekat si Maria ini. Hmm. Terus? Tapi dibilanglah kamu sudah lahir, kamu udah ada anakmu. Shalom kakak. Iya Orlando. Selamat malam. Malam. Apa tadi pertanyaannya kak? Apa? Bukan, aku nyuruh si Ganda memperbaiki kata-katanya. Itu, oke lah, saya ulangin pertanyaannya gitu. Si Ganda kan mengatakan Yesus itu adalah Allah. Iya. Nah, di waktu Yesus dilahirkan, berarti Allah itu dilahirkan juga. Tidak. Oke, bisa jelasin? Iya. Yang dilahirkan itu kemanusiaannya. Tapi kalau keallahannya itu nggak pernah dilahirkan. Oke, yang dilahirkan adalah kemanusiaannya. Ya, Iya. kalau Allah itu nggak pernah dilahirkan ya. Iya, tidak pernah dilahirkan. Oke. Waktu Yesus lahir, Allah itu masih ada atau tidak? Masih. Berarti ada dua Tetap ada. orang. Berarti ada dua Tidak. orang. Loh, Itu kan kayak gini kak. Satu. Pada diri kita sendiri, kita ini punya tubuh dan kita punya roh. Roh kita tidak pernah dilahirkan. Roh itu dari Allah sendiri. Yang dilahirkan adalah daging kita, tubuh kita yang dilahirkan. Seperti itu juga Tuhan itu. oke. Waktu Di dalam saya kandungan dilahirkan, pun kita udah dikasih roh sama Tuhan. Gitu. Jadi nggak pernah roh itu dilahirkan. Dan roh itu tidak akan pernah mati sampai selama-lamanya. oke. Jangankan roh Tuhan, roh kita pun tidak akan pernah mati sampai selama-lamanya. Oke. Ya, Oke. Waktu tadi katanya bahwa kalau saya lahir, roh saya juga saya dilahirkan tapi roh tidak. tidak. Itu tidak pernah dilahirkan. Roh itu tidak Oke. pernah dilahirkan. Oke. Alhamdulillah. Nah, nih, waktu Yesus nih lahir kan? Yesus nih lahir kan? Nah, jadi waktu Yesus lahir rohnya gak ada, berarti Yesusnya keadaan lahir itu mati. Di dalam Yesus roh Allah itu udah ada. Tapi roh itu bukan berarti dilahirkan. Roh Allah itu Di yang gak ada. dalamnya itu roh itu ada. Oke, berarti waktu Yesus lahir roh Allah itu tidak ada. Ada bersama dia. Tadi katanya nggak ada, sekarang ada. Coba jangan konsisten aja, konsisten. Jelasin coba. Waktu Yesus Iya. lahir, roh Allah itu kemana? Konsisten. Waktu Yesus lahir, roh Allah sudah bersama Yesus. Itu konsistennya. Jadi seperti kita juga. Kita lahir dari ibu kita sendiri, tapi roh kita diberikan oleh Allah. Bukan ibu kita yang memberikan roh kita. Oleh Oke. sebab itulah, makanya roh kita itu tidak akan pernah mati. Oke. Ini saya Allah. Waktu Iya. roh Allah ini keluar dari saya, apakah Allah itu keluar juga? Kalau roh Allah itu sudah keluar, maka tubuh itu pun akan binasa, akan mati. Oke, tubuh akan binasa, mati. Jadi waktu Iya. Yesus lahir, roh Allah ada bersama Yesus. Terus Yesus. tuh Allah itu binasa, mati. Tidak pernah Lah binasa. tadi ngomongnya kayak gitu. Gini bang, kalau ngomong itu konsisten. Kalau ngomong harus konsisten. Ya. Iya. Oke. Oke, saya ulangi tadi abang mengatakan roh Allah itu jika keluar roh Allah itu maka Allah itu akan mati binasa. Yesus waktu Yesus lahir ada roh Allah. Nah ini saya praktekin, saya Allah. Nah Iya. dia lahir ini Yesus, roh saya Iya. keluar, berarti saya mati dong. Betul? Roh Yesus keluar, roh Allah keluar. Tadi katanya roh Allah, sekarang roh Yesus gimana sih? Iya. Gimana? Kan ibu bilang waktu Yesus lahir. Ya, Udah. kan ada roh Allah. Abang katakan waktu Yesus lahir ada roh Allah. Roh Allah masuk ke dalam. Di dalam Yesus, makanya orang Kristen bilang di dalam nama Yesus
Makanya dibilang di dalam Yesus ada roh Allah gitu. Udah. Contohnya kayak ibu ya. Ya, di dalam diri Yesus ada roh Allah. Nah, ini saya Allah. Waktu roh Allah keluar dari saya, Allah ini mati, binasa. Ya. Bang Ariando, Bukan Allah yang benar. kan roh Allah udah keluar, masuk ke di Yesus. Dagingnya yang meninggal, daging tubuhnya itu yang meninggal. Tubuhnya meninggal, tubuh Allah meninggal. Allah bertubuh. Salah abang. Lah gimana? Bukan. Gimana? Allah bertubuh. Berarti tubuhnya Allah ini meninggal. Allah bertubuh. Berarti Allah punya tubuh. Ini kan. Daging. Kedagingan Allah mati, binasa. Berarti Itulah Allah makanya tadi dibilang kemanusiaannya itu lahir dari Bunda Maria. Ya. Pasnya itu. Kemanusiaannya itu yang mati. Tapi kalau keallahannya itu nggak pernah mati. Kemanusiaannya. Oke, berarti Allah ini punya kemanusiaan. Di saat dia datang ke bumi. Di saat dia datang ke bumi, jadi manusia. Iya, di saat Yesus lahir. Dia itu menjadi, makanya dia dibilang 100% manusia, 100% Allah. Di manakah kemanusiaannya? Di mana keallahannya? Itu. Oke, jadi waktu Yesus nih, waktu Yesus lahir, ya, Allah ikut lahir atau tidak? Abang bilang kedagingannya, keilahiannya kemana, Bang? Tadi kan kelahirannya pun kan udah bersama-sama dari semenjak Keilahiannya bersama-sama dengan Yesus itu Yesus. juga. Iya. Berarti waktu Yesus lahir, Allah itu juga lahir. Kalau kayak gitu susah Bu ngejelasinnya. Lah susah. ngejelasin. Makanya abang yang bawa narasinya itu loh. Makanya coba abang coba kita beri. Abang berpikir deh. Abang aja bingung kan? Abang yang mengatakan bingung. Makanya kami ya, saya kasih tahu nih, biar kalian gak bingung. Saya kasih tahu nih, biar kalian gak bingung. Yesus itu adalah seorang manusia. Yesus itu dilahirkan oleh seorang Bunda Maria. Maria melahirkan Yesus. Yesus anak Maria, bukan anak Allah. Kalau kalian mengatakan Yesus anak Allah, berarti Allah sama Maria bersetubuh. Kalau kalian mengatakan Yesus adalah Allah, berarti waktu Yesus lahir, maka Allah itu pun lahir. Waktu Yesus dilahirkan, maka Allah pun dilahirkan. Nah, makanya saya katakan di sini ya, Yesus adalah seorang manusia, yaitu di mana sama dengan seperti kita. Hanya saja Yesus punya kelebihan, yaitu Allah melebihkan Yesus, yaitu menjadi seorang nabi, seorang rasul. Itu Yesus juru selamat, iya. Di mana dikatakan Yesus juru selamat, yaitu kita harus mengikuti apa yang diperintahkan Yesus. Karena ajaran, sebentar Bang Joshua, karena ajaran yang dibawa Yesus itu ajaran perintah daripada Allah Bapa itu sendiri. Jadi jangan kalian mengatakan Yesus adalah Allah, karena itu dua orang yang berbeda. Bahkan Yesus berkata, jangankan wajahnya, suaranya pun gak terdengar. Itu kata Yesus. Bahkan Yesus berkata, sembahlah dia, Bapamu Bapakku, Allahku Allahmu. Yesus berkata. Nah, artinya di sini Yesus tidak pernah meminta dia disembah. Dia mengatakan sembahlah dia. Itu kata Yesus. Itu ada datanya. Jadi kalian daripada kalian muter sana, muter sini, kalian sendiri menjelaskannya bingung. Jadi Yesus itu bukanlah Tuhan. Yesus itu bukanlah Allah itu sendiri. Yesus adalah seorang manusia biasa. Hanya saja dia dilebihkan. Dia diangkat menjadi seorang nabi. Dia diangkat menjadi seorang utusan. Tidak seperti kita, hanya manusia biasa. Tuh. Dan Yesus, Bang Joshua nanti saya suruh ini gak bisa ini. Dan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, tertulis dalam Yohanes 14 nomor 16. Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata Yesus. Benar itu.
Yesus adalah jalan, tapi dia bukan tujuan. Yesus mengatakan aku jalan kebenaran. Artinya apa yang kulaatakan kalian harus mengikuti. Aku jalan katanya, tapi aku bukan tujuan. Aku jalan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya kalau kalian ingin ke tempat Bapa kalian, maka ikutilah jalanku. Yaitu aku tidak makan babi, Yesus tidak makan babi, Yesus berpuasa, Yesus sunat, maka lakukanlah itu. Jadi Yesus capek kalian beranalogi Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, Yesus adalah Allah, capek. Buktinya kalian tadi jelasinnya susah amat kan? Susah. Karena apa? Karena memang Yesus bukanlah Allah. Karena itulah beda. Allah jika turun ke bumi tidak ada tempat. Ini gak akan muat bumi ini. Allah gak akan bisa turun ke bumi, tidak akan bisa. Bukan dia tidak bisa, tapi dia itu tidak muat bumi ini tempatnya, tidak muat. Itu logikanya salah berarti. Loh, kalau logika, oke, jelasin kalau logikamu benar. Awas kalau mutar-mutar lagi, silakan. Ya, Jelaskan yang argumen logikamu. kakak yang terakhir, kalau Allah jadi manusia, kenapa nggak mungkin? Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, apapun dia bisa lakukan. Kalau kakak bilang dia nggak bisa, berarti dia nggak maha kuasa. Oke, sekarang gini, kalau Allah itu bisa melakukan apa aja, tapi dia tidak akan melakukan itu. Sama halnya dengan Bang Ganda. Bang Ganda bisa aja buka baju, buka celana, gak pakai baju, gak pakai celana, gak pakai kolor, keliling-keliling komplek. Bisa Bang Ganda lakukan, tapi gak akan Bang Ganda lakukan. Begitu juga dengan Tuhan. Allah itu bisa turun ke bumi, bisa, bumi ini milik dia, tapi dia tidak akan melakukannya. Sama dengan halnya kita. Aku bisa aja buka baju, buka celana, aku gak pakai kolor, gak pakai BH, keliling-keliling aku. Bisa. Tapi aku tidak akan melakukan karena aku nggak gila. Begitu juga dengan Allah. Allah bisa turun ke bumi, tapi dia tidak akan melakukannya. Allah itu tidak sehina yang ada di otak kita. Tidak. Itu perbandingan yang tidak bisa dibandingkan begitu. Kakak membandingkan Allah dengan manusia nggak bisa. Astagfirullahaladzim. Loh iya. Oke. Karena kan Allah turun ke dalam dunia itu sangat mungkin dia lakukan. Kayak begitu. Sangat mungkin dia lakukan. Dan apa malunya dia untuk datang ke dunia? Kalau kakak compare dengan buka baju, buka celana kayak begitu. Jadi Allah kita nggak bisa batasi. Apapun dia bisa Allah tidak bisa batasi. Benar. Oke. Waktu Gabriel turun menyampaikan firman kepada Maria, dia mengatakan, "Hai Maria, kau akan mengandung seorang anak." Kalau aku tidak membatasi Allah, tapi kau ya. Kalau kau mau tidak membatasi Allah atau membatasi Allah, berarti lebih hebat Gabriel dibanding Allahmu. Kenapa aku bilang gitu? Gabriel turun dari surga langsung, tanpa harus dilahirkan, tanpa harus keluar dari lubang najis. Gabriel, dia turun. Gabriel ini cuma Roh Kudus. Yang kalian katakan dia Roh Kudus. Dia turun berkata kepada Maria, "Hai Maria, kau akan mengandung seorang anak." Gabriel. Berarti lebih hebat Gabriel daripada Allahmu. Kalau itu yang kamu bilang. Kenapa Allahmu, kalau dia maha kuasa, maha semuanya, kenapa dia nggak turun aja langsung truk ke bumi ini? Kenapa dia harus dilahirkan? Justru Allah itu datang ke dunia melalui rupa Yesus Kristus, yaitu manusia. Kayak begitu. Lebih hebat Gabriel. Gabriel Kenapa? turun ke bumi, gak harus lahir dari jadi manusia. Hebat Gabriel. Kenapa gak kau tuhankan aja si Gabriel? Lebih hebat dia dong. Itu logikanya nggak bisa gitu dong. Mengapa sesuatu? Oh iya, dengar dulu. Kenapa standarnya adalah sesuatu hal yang tidak bisa membatasi dirinya menjadi sesuatu hal yang lebih hebat. Justru Allah, dia pribadi yang tidak terbatas, akhirnya membatasi dirinya, bukan manusia yang batasi ya, membatasi dirinya, yaitu sebagai manusia untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Makanya tadi dikatakan dia adalah jalan. Jalan artinya apa? Dia perantara. Tanpa Yesus kita tidak akan bisa sampai kepada Bapa. Karena penebusan itu di dalam kekristenan itu bukan penebusan itu dalam kekristenan. Jangan panjang-panjang. Saya kunci itu omonganmu. Dia adalah jalan, tanpa dia tidak akan sampai kepada Bapa. Berarti kan dua di situ. Ayo. Dia adalah jalan, Yesus ini jalan. Dan tidak akan sampai kepada Bapa. Ada Bapa. Yesus adalah jalan dan ada Bapa. Berkedua. Ayo. Apalagi mau pengeleskan. Ayo bikin lagi narasi.
Maksudnya kakak gimana dua di sini? Apanya yang dua? Yesus adalah jalan. Yesus berkata, akulah jalan. Dia tidak akan sampai menuju ke Bapa. Bapa itu ada di atas surga. Berarti Yesus ini di bumi, ada Allah di surga. Kan dua. Ayo. Apanya yang dua? Ada dua sosok, ada dua orang di sini. Di mana Yesus? Loh, iya yang memang. Satu. Ah, kan Tuhan itu mana? satu. Ya memang satunya itu mana? Benar. Makanya kalian itu coba, Tunggu, kalian DM-an dulu deh, DM-an dulu. Woi, kau ikutin aja Dengar kata dulu, gua Mbak. gitu, DM-an dulu. Ya. Dua pribadi, tapi mereka adalah Allah. Keduanya adalah Allah. Kayak begitu. Dua pribadi, perhatikan ya kak ya. Dua pribadi, keduanya adalah Allah. Dua pribadi dan keduanya adalah Allah. Seperti itu. Oke, dua pribadi keduanya adalah Allah, betul? Iya. Nah, oke, ini saya ini. Dia tidak ada kata-kata itu. Akulah jalan. Ini Yesus berkata, akulah ada jalan. Yesus ini bicara. Aku adalah jalan, intinya. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa. Bapa itu. Kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Nah, iya. Ini bagaimana mungkin dua pribadi? Dua pribadi. Bagaimana mungkin ini dua pribadi? Sementara Yesus mengatakan aku jalan. Nah, terus tidak akan ada sampai kepada Bapa. Itu dua pribadi bagaimana? Ada dua ini. Ini Yesus berkata di dunia. Tapi ada yang dia menuju ke surga. Bagaimana di dunia satu, di surga satu? Bagaimana mungkin? Ayo. Mungkin kan logika. Pribadinya kan yang dua, bukan hakikatnya. Oke, pribadinya yang dua, bukan pribadinya hakikat. yang dua, bukan hakikatnya. Kan ini pribadi, bukan pribadinya yang ada di dalam tempat yang berbeda. Coba kayak begitu. Saya katakan dua pribadi itu bagaimana? Coba saya tanya dulu Bang Ganda. Dua pribadi itu bagaimana? Dua pribadi itu kan yaitu setiap pribadi itu punya yang namanya pikiran, punya yang namanya perasaan, punya yang namanya yaitu jiwa, kayak begitu ya, pikiran dan jiwa seperti itu. Jadi itu yang namanya pribadi Allah, dan keduanya Yesus yang adalah jalan, dia katakan seperti itu, dan Bapa di surga. Di dalam satu keadaan mereka itu satu pribadi, mereka itu dua pribadi, dan keduanya adalah Allah, itu sama-sama ada di satu tempat, dan itu adalah suatu hal yang terjadi, dan itu adalah suatu hal yang sah kayak begitu. Oke, ya dua pribadi itu, ya untung kau Ji, naik dulu Ji. HP ku habis baterai, untung kau minta Ji. Aku pada mau nyari kau. HP ku habis baterai, tapi kau diam dulu Ji. Sebelum aku ngecas, diam dulu Ji. Nah, dua pribadi ya, dua pribadi, yaitu dua kepribadian yang berbeda gitu. Dua pribadi, bukan kepribadian. Ya, dua pribadi bagaimana? Dua pribadi? Iya, yaitu pribadi Bapa dan pribadi Anak, yaitu Yesus sendiri. Oke, kalau dua pribadi, ya kan, berarti dua pribadi nih, yaitu Allah dan Yesus itu dua pribadi. Terus waktu Yesus disunat, apakah Allah itu disunat? Tidak. Tidak. Karena Tapi yang disunat itu adalah pribadi Yesus, bukan pribadi Bapa di surga. Dan pribadi Yesus yang adalah pribadi Yesus di mana dia menjadi manusia, kayak begitu. Waktu ya, Mbak, pribadi Yesus di mana dia menjadi manusia, pribadi Allah di mana dia menjadi Allah. Pribadi Bapa ya, bukan pribadi. Allah itu bukan pribadi ya, dia itu Tadi hakikat. katanya dua pribadi, sekarang Allah bukan pribadi. Aduh, Sebentar, Mbak, konsisten dong. Dari iya, tadi memang. kamu ngomong gak konsisten. Loh, pribadi Yesus dan pribadi Bapa, dan keduanya kedua tadi, berhakikat ha? adalah Allah. Iya, betul. Terus kenapa kau bilang Allah itu bukan pribadi lagi? Konsisten dong. Hakikat. Ayo sambil makan Allah kue lapis itu- sedikit. Oke, kenapa bukan roti ganda, Mbak? Nggak ada ya? Gak ada, kau kirimkan lah. Oh iya, siap. Ayo. Iya, jadi itu mereka adalah dua pribadi, yaitu pribadi Bapa dan pribadi Anak yang adalah Yesus, dan keduanya adalah Allah. Hakikatnya Allah. Seperti itu. Oke, only you agama apa only you? Oke, only you agama apa? Oke, gini, secondnya ya konsisten. Dua pribadi Yesus dan pribadi Allah itu dua pribadi kan? Yesus dan Allah.
Yesus dan Bapa, ya Allah Ya, Yesus Bapa. dan Bapa dua pribadi kan? Ya, Oke, Yesus dan Bapa adalah dua pribadi. Betul? betul. Betul nih. Ini saya ngikutin kamu loh dari tadi, saya nggak membantah kamu. Saya ikutin, tapi giliran saya ngomong kamu nggak konsisten. Nah, nih dua pribadi ya. Nah, dua pribadi ini berarti memiliki sifat pribadi yang sama. Betul? Ya, mereka. Ya. Ini kalau mereka dua punya pribadi ini satu pikiran. hakikat, satu orang kan? Loh, orang Nah, itu pribadi disebut, Kak. Jadi orang itu disebut pribadi. Allah itu Oke, adalah. berarti dua pribadi dua orang. Iya, betul. Dua pribadi itu. Oke, dua orang ya, konsisten Dua kok, pribadi. konsisten. Oke, Ya. dua orang ini ya, dua orang, dua pribadi. Dia mengatakan pribadi itu adalah orang. Oke, dua pribadi dua orang. Oke, dua pribadi dua orang. Nah, berarti waktu Yesus di dunia, Allah di surga, betul? Yesus pribadi. Di Ya, dunia, pribadi Allah di Yesus surga. di dunia, pribadi. Ya, Bapa di Ya, surga. Allah di surga, betul? Betul. Betul, dia kan ada dua pribadi. Nah, makanya kan kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran. Jadi Yesus ini adalah jalan, tujuannya ke Allah. Iya kan? Ini dia mengatakan aku jalan, tujuannya adalah ke Allah. Kalau di sini ada dua pribadi, ada dua orang, berarti Yesus bukanlah Allah. Allah bukanlah Yesus. Udah. Loh, nggak begitu. Loh, kok Sebentar gitu? begini. Loh, Astagfirullahaladzim. Loh, kok gitu? Gimana lagi? loh, kenapa berpikirnya begitu? Jadi Kenapa berpikirnya? Oke, saya ulangi nih. Dua pribadi, dua orang. Kamu bilang kan dua orang. Iya, yaitu di mana Yesus di dunia, Allah di surga. Udah. Nah, waktu Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dia menuju ke Bapa. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di mana Yesus mengatakan dia adalah jalan menuju ke Bapa, yaitu ke surga. Dia ada dua orang di sini. Dua pribadi, kamu bilang dua orang. Nah, di waktu dua orang ini berbeda, berarti Yesus bukanlah Allah, Allah bukanlah Yesus. Hakikatnya itu. Gak gitu Bentar. juga. Ya. Astagfirullahaladzim. sebentar Mbak. Begini, Mbak tadi bilang Yesus bukanlah siapa? Yesus bukanlah Allah, Yesus bukanlah Bapa, Bapa bukanlah Yesus. Yesus bukanlah Bapa dan Bapa bukanlah Yesus. Loh iya, memang iya. Karena oke, mereka kan memang karena mereka adalah memang iya tadi kau karena bilang kayak gitu mereka- memang iya bukan ya? Ya, benar. Oke, Karena aku mereka minum kan dulu. dua pribadi yang Karena aku berbeda udah kan. jujur, aku minum dulu ya. Ya, karena mereka adalah dua pribadi yang berbeda. Jadi Bapa bukan anak, anak bukan Bapa. Oke, berarti dua orang yang berbeda. Tapi perhatikan Makasih ya, Mbak. Cuknya. Memang Tapi daus aku. Gara-gara Iya. kita mutar-mutar, capek juga Oke. jelasinnya. Tapi Bapa dan anak adalah Allah. Seperti Lah, itu. Cemana lagi nih Bapak dan anak adalah Allah? Macam mana lagi nih? Aduh, udah tadi dah. Loh, Aduh. Bapak, Tadi bentar. kamu itu coba Bang Ganda harus konsisten. Tadi kau mengatakan iya Bapak bukanlah anak bukanlah apa, tapi kenapa sekarang kau bilang Bapak dan anak adalah Allah? Astagfirullah. Karena Mbak, Astagfirullahaladzim. karena begini Mbak, yang namanya pribadi dan juga hakikat yaitu Allah itu dua hal yang berbeda. Itu tidak boleh disamakan. Hakikat Allah itu kan hakikat. Apa yang nama Allah itu kan suatu eksistensi atau hakikat yang punya pribadi. Ngerti nggak Mbak? Yang namanya Allah. Saya ngerti kamu yang dari tadi muter-muter. Ya, oke. Saya jelasin ya. Yang namanya Allah itu kan adalah suatu eksistensi yang punya pribadi. Ya enggak? Allah yang namanya Allah itu punya pribadi. Oke. Nah, sekarang Allah yang punya pribadi ini menyatakan dirinya ke dalam 3 pribadi, yaitu pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus. Jadi seperti itu konsep pemikiran dasarnya. Jadi bukan 3 Allah. Karena kalau 3 Allah berarti 3-3-nya ini itu bisa saling bertentangan satu dengan yang lain. Tapi ini adalah satu Allah yang menyatakan diri dalam 3 pribadi. Jadi seperti itu konsep Tritunggal.
di dalam kekristenan. Assalamualaikum. Boleh masuk? Waalaikumsalam. Tak sambung dulu Ji, aku mau ngecas HP. Oke. Di mana Bang yang menyatakan bahwa Allah itu mempunyai 3 pribadi Bang di dalam Bible? Oke, kata bentar ini konsep dari Tritunggal itu ada di dalam Alkitab ya. Kita ngomong konsepnya bukan katanya. Saya coba kasih sebentar, saya buka Bible saya dulu. Ini kalau Allah Bang ya, kata Tuhan ya, Tuhan itu mempunyai 3 pribadi itu di mana Bang? Jangan baptislah atas nama Bapa itu, jangan Bang. Itu bukan kuntu. Yang secara literal mengatakan bahwa Tuhan itu mempunyai 3 pribadi. Sendiri secara logika abang itu berapa? Pribadi saya Pak, tapi kan sifatnya Pertanyaannya sama bapak dulu. Abang secara logika, abang itu abang itu satu lah. cuma satu. Iya. Abang apa? itu cuma satu. Ya satu lah. Cuma punya daging doang, nggak punya roh. Satu, itu pribadi Pak, itu sifatnya. Itu sifatnya, itu Tetap satu rohnya. pribadi. Tetap satu pribadi. Seperti itu satu. seperti itu juga Tuhan Hah? itu setelah dia turun Beda, menjadi Bang. manusia. Beda konsepnya. Bukan beda Sedangkan di konsepnya, Bang. Kristen, Makanya gini, Bang. saya jelasin. Oke. Iya. Oke, saya Seperti bantai ini, ya. Bang. Dengar dulu, Bang. Sedikit dulu, Bang. Pada saat Yesus dilahirkan, udah lahir, itulah kemanusiaannya. Udah. Simpel saja. Ngomong dulu aja, nanti tersebantah omongan Anda. Jadi kalau roh Tuhan yang ada bersama Yesus itu tidak akan pernah mati dan tidak akan pernah merasa kesakitan. Seperti kita juga. Kita punya daging, kita juga punya roh. Daging kita yang mati, roh kita tidak akan pernah mati. Seperti itu juga Tuhan itu. Tetapi kalau Tuhan itu tidak datang istilahnya menjadi manusia, dia tidak akan pernah ada daging, dia cuma punya roh. Seperti itu juga Tuhan itu, simpel saja. Kalau kita tidak percaya Yesus punya roh, Nggak usah panjang-panjang, nggak usah juga tidak khotbah. punya roh. Jangan khotbah di mari. Itu pendek-pendek aja, simple kok. Nggak Iya, usah panjang-panjang. kayak gitu Gini, oke, Amba menganalogikan ke pribadi saya kan. Gini, kalau saya pribadi saya itu satu, tapi ada sifatnya ya hakikatnya manusia. Sedangkan konsep Tritunggal itu ada 3 oknum, 3 pribadi dalam satu. Misalkan bilang abang itu ke pribadi saya itu beda konsep. Sedangkan Yesus juga mempunyai daging, mempunyai roh, mempunyai jiwa juga. Sedangkan Bapak juga seperti itu. Kalau konsepnya kepada pribadi, Anda habis. Makanya jangan bawa ke pribadi gitu. Kalau pribadi itu salah juga konsepnya. Soalnya saya pribadi saya satu, sedangkan di dalam Tritunggal itu 3 pribadi. Paham di sampai sini? Arti ada 3 oknum, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu 3 pribadi yang berbeda. 3 pribadi Itu tadi watak abang karakter, itu karakter, bukannya oknumnya, bukan pribadinya, tapi karakter. Kepribadian beda sama pribadi. Belajar bahasa Indonesia yang bener lah gitu. Pribadi itu apa? Pribadi itu ada suatu oknum atau manusia, itu pribadi. Tapi sedangkan itu hakikat. Kayak mohon maaf ya, saya menganalogikan gini. Di dalam seperti kopi susu, kan? Ada kopi, gula, dan susu. Itu tiga bentuk yang beda dalam satu hakikat. Itu apa? Kopi saset. Itu analoginya. Kayak satunya itu hakikatnya itu adalah kopi susu. Tapi dalam tiga beda bentuk. Seperti juga itu konsep Trinitas. Roh bukan anak, anak bukan bapak bukan. Nah, itu 3 oknum, tapi dalam satu hakikat Tuhan.
Begitu penjelasannya. Paham sekarang tentang konsep Tritunggal? Saya ajarin. Iya. Makanya gitu konsepnya, ya kan? Itu analogi, majas, atau mengolah suatu analisa, gitu namanya analogi. Paham Bang? Tadi siapa yang bantah tadi itu? Yes, Mike. Oke, yang noise di itu dulu. Oke, selamat malam Koirul. Koirul tabunan agama apa? Koirul agama apa? Muslim, Mbak, Muslim. Oke. Yesi Mona Lisa agama apa? Yesi Mona Lisa. Agama Kristen. Oke. Asiner agama apa? Asiner. Asiner. Oh, Asiner. Kagama apa? Yan dapat di pagod. Yun naman dulu. Ergami suaranya tolong tuh ngomong apa sih? Iya, Mbak. Iya ngomong apa? Gak jelas ngomongnya. Oke. Tadi siapa tuh Joshua itu yang bantah saya tuh tentang konsep Trinitas Silakan itu? Bang Joshua. Nah, tadi siapa tuh yang baca konsep tentu pribadi, konsep Trinitasnya ke saya? Ayo, Bawa Bang pribadi Joshua. gitu. Hai, salam Malaysia. Ayo tadi yang tentang pribadi tuh konsep Tritunggal itu. Silakan Bang Joshua. Hmm. Tadi yang bantah saya tuh, yang saya bantah tadi tentang konsep Tritunggal itu tentang bawa satu pribadi. Itu siapa? Ayo, kok nggak ada yang ngomong gitu? Entahlah. Tadi ya, jadi tadi ketika Ketika apa? Ketika ombak di laut gitu ya. Cinta kita berdua tetap saya. Arlando tadi katanya ini Arlando tuh. Arlando silakan bawa penik Arlando. Tadi bahas konsep Tritunggal itu bawa satu pribadi. Silakan ayo bantah saya itu. Iya halo ya. Kenapa Gaming? Mau nanya sama saudara-saudara Kristen. ya kita Dulu, bahas Bang. satu Ya, dulu bentar, ya. Sebentar kita Nanti bahas bentar dulu. Bang ya. Ya. Air Ya, tadi, Gaming bukannya Kristen ya? Air Gaming bukannya Kristen. Muslim. Oke, Anda yang nyuruh naik siapa? Turun. Oke. Ya, Ya, jadi tahu, gimana Bang ini? Ganda. Nanti Bang Ganda saya mau tadi yang membawakan konsep Trinitas itu ke bawah satu pribadi, bukan tiga pribadi, tetapi satu pribadi, tiga hakikat. Tadi siapa tadi tuh? Arlando ya? Arlando silakan Arlando. Bantah dulu. Ya satu Silakan coba. Tentunya satu pribadi. Tiga apa sekarang abang bilang? Nah tadi yang bantah saya membawakan narasi Sinder, bahwa suaramu nggak ada tadi Sinder, makanya saya turunkan. Kalau di atas cuman mau nongkrong, nggak bersuara, mending di bawah aja Sinder. Kamu saya tanya tadi, kamu nggak jawab. Oke lanjut. Tadi kan yang dibahas itu kan masalah Yesus. Kan gitu. Apakah Yesus itu Tuhan? Berarti bukan Bapak ya. Ini siapa nih? Nggak ada ngaku nih. Tadi pernyataan tentang Tritunggal itu satu pribadi itu siapa gitu. Nah, kalau saya sendiri nggak ada ngomong Tritunggal. Nggak ada. Siapa tuh Joshua? Kalau Joshua. si Joshua sama dengan siapa ini? Sama dengan si Joshua. si Ganda. Makasih, Yesus Mbak. itu adalah Allah. Oneness orangnya.
Loh, Ya. bukan oneness. Gimana sih Yesus adalah Allah? Kalau Oh, Yesus ganda-ganda adalah gitu. Allah, Allah adalah Yesus Tuhan. Kalau saya tadi menjelaskannya Enggak. Allah itu 3 pribadi. Makanya tadi Bang M3 minta ayatnya di mana. Iya. Ada yang bilang oneness tuh tadi tuh. Siapa ya? Joshua ya? Iya. Joshua. Ngomong aja Iya, Joshua. tadi si Joshua. Ganda ngomong sama aku tuh. Dari tadi dia ngomong sama aku. Yesus itu adalah Allah, Allah itu adalah Yesus. Nah, kalau itu oneness. Kan kamu yang mengatakan, makanya saya bilang, kalau Yesus dilahirkan berarti Allah dilahirkan. Kan saya Nah. bilang gitu. Tadi kita soalnya ada miss di dalam pemahaman kita tentang Allah, Kak. Tadi Allah Iya. itu adalah hakikat, bukan pribadi. Seperti itu. Allah yang yang Kakak maksudkan itu, yang Kakak sebutkan itu, yang saya maksudkan adalah Bapa. Seperti Iya. itu. Allah Bukan itu yang Allah Bapa, emang sebagai Allah yang mana lagi? Tuhanmu ada berapa? Allah yang Loh. Bapa, terus yang mana lagi? Tuhanmu ada Makanya kan 4. tadi Bang M3 lagi. Bang M3 ngerti nggak yang kami jelasin dari tadi? Jadi tadi yang Mbak blokir itu maksudkan dengan Allah itu dalam konsep saya Allah yang dimaksudkan itu adalah Bapa di Ya, ya, surga memang seperti iya. itu. Jadi Ya, memang bukan iya. Allah, Terus bukan Allah secara hakiki. Jadi Hakiki. Oh, nambah lagi bahasa baru. hakikat. Sorry, hakikat. Seperti Saya itu. paham bang. Konsep Tritunggal saya paham. Hakiki dan Ya. hakiki. Tapi gini bang, jangan menggunakan kata Allah bang, kata Tuhan aja bang. Soalnya kata Allah nanti saya cross check ke mendalam bang. Dapatnya dari etimologinya dari mana? Itu yang saya maksud. Maksudnya paham ya, yang saya maksud dari tadi itu tuh dengan Allah itu ya Bapak itu tadi. Bilang Allah, Saya, Bang. Pemahaman Jangan. kita konsep tentang Allah dan Tuhan itu Jangan tuh Allah beda, bang, kayak gitu. konsep Jadi, Allah, Udah, konsep ini bang, ntar, bang. Oji. Biarkan aja. Bila ngomong Allah. Capek nanti kita Elohim apalagi dah, biar aja dengan Allah. Nanti nengok lagi bahasa aslinya. Yaudah, Kalau aku saya bilang Tuhan. yakin mereka yang tai ini nggak tahu kita aslinya bahasa apa. Saya yakin. Jadi capek lagi nanti jelasinnya panjang kali. Biarkan aja dia dengan Allah. Oke, lanjut. Ya, oke. Ini bang, kalau saya paham tentang konsep Tritunggal itu paham, tapi teman Anda tadi mengatakan bahwa Tritunggal itu adalah satu pribadi 3 hakikat. Oh, Itu iya, siapa itu? Dari tadi Nah, itu kagak ngaku gitu. Kok kagak ada ngaku gitu? Padahal dia menarasikan yang tadi seperti ngomong itu itu siapa? Ayo yang ngomong itu tadi siapa ngaku? Ayo ngaku siapa tadi yang ngomong Tritunggal itu satu pribadi. Oke. Ya, sudah. Sinar agama apa Sinar? Sinar. Kamu tuh gak bersuara lagi kan? Nanti saya turunkan, nah baru kabur lagi ya. Di atas kalau cuma Ya, diam-diam tadi dia apa mau lagi? ngapain? Oke. Sekarang Yaudah, saya nih mau ya. tanya Ganda. Oke ganda kita. Ganda, roti ganda. Oke, Tes roti jaringanku ganda. bagus gak? Tes. Jaringanmu merah. Roti ganda. Ya, bagus gak? Jaringanmu merah, ini normal. Roti ganda. Ya, Tadi kamu mengatakan bahwa tadi saya bilang kan bahwa itu adalah dua pribadi ya. Kamu mengatakan dua pribadi adalah 2 orang. Di mana adalah Yesus itu adalah jalan dan tujuan itu adalah Allah itu, yaitu Bapa. Nah, berarti di situ ada 2 orang. Kalau di situ ada 2 orang, berarti Yesus itu bukanlah Tuhan, justru yang Tuhan itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Betul? keduanya adalah Tuhan. Keduanya adalah Tuhan. Yesus Tuhan, Iya. Bapa itu Tuhan. Iya, Oke, Yesus adalah Tuhan, Bapa itu adalah Tuhan. Nah, iya, kalaulah Yesus itu Tuhan, Yesus Tuhan, betul? ya. Nah, sejak kapan Yesus itu menjadi Tuhan? Sejak kapan menjadi Tuhan? Yesus itu Tuhan yang memang sejak dari sononya dia adalah Tuhan. Sejak di dalam kandungan dia Tuhan. Bukan sejak di dalam kandungan. Yesus itu dari kekekalan adalah Tuhan. Dari Dia sejak kekal kapan dia jadi Tuhan? adalah Sejak kapan? Kalau dibilang sejak kapan dia adalah Tuhan, dia tidak punya awal, dia tidak punya akhir, dia adalah Iya, Tuhan. sejak kapan? Sejak kapan? Sejak dia dalam kandungan, sejak dia diciptakan, sejak kapan? Yesus itu sebagai Tuhan
dia itu berarti, lihat ya, Yesus kan dua natur ya. Kalau kakak bilang Yesus sebagai Tuhan, yaitu Yesus sebagai Tuhan sejak kapan dia ada, dia tidak punya awal, dia tidak punya akhir. Tapi kalau kakak bilang Yesus itu sebagai manusia, dia sejak kapan jadi manusia? Enggak, Yaitu Tuhan. sejak dia. Saya tahu dia kalau jadi manusia, saya tahu. Sejak dia manusia, ya sejak dalam kandungan dia manusia. Tuhan itu Ya. kau jadikan dia Tuhan sejak kapan? Sejak sebelum dia ada, kau jadikan dia Tuhan. Sejak Tuhan dunia itu- diciptakan. Oh, Bukan sejak dunia dunia diciptakan. Bukan sejak dunia diciptakan. Oke. Yesus itu Tuhan, dia Oke. tidak punya awal, dia tidak punya akhir. Oke. Kalau kita Oke. bilang Yesus itu sebagai Tuhan, dia Oke, sejak udah. kapan? Berarti dia Oke, bukan betul. Tuhan. Sejak dunia diciptakan, Yesus menjadi Tuhan. Berarti Musa, Ibrahim menyembah Yesus. Itu bukan saya yang jawab ya, itu tadi Yesi yang jawab ya. Lah, itu juga kamu loh, kamu iakan juga. Ayo, kamu kenapa? Jangan saling melempar dong. Nah, ayo. Siapa yang menjawab iya tadi? Saya nggak jawab iya. Kamu juga mengatakan itu Iya, juga dong bukan sejak dunia saya. diciptakan. Saya yang Ganda, menjawab. kamu tuh ngeles banget. Takut semua. Oke, Mbak Yesi. Pada takut semua. Iya, Mbak Yesi. Kata Mbak Yesi, sejak dunia ini diciptakan, Yesus menjadi Tuhan. Oke, berarti Ibrahim, Musa, dan nabi-nabi terdahulu, Salomo, menyembah Yesus. Tidak. Hah? Tidak. Tidak. Lalu kenapa Anda mengatakan dia dijadikan Tuhan sejak dunia diciptakan? Kenapa sekarang katakannya tidak? Lagunya tutup. Hah? Lah, kenapa ketawa? Lucu ya? Kamu yang perlu narasi. Lucu ya? Beliau bertanggung jawab ya. Jadi Lucu kan? Makanya. Lucu. Makanya. Kalau lucu, makanya jangan kau tuhankan. Nah. Makanya lucu kan? Terakhir dia ketawa sendiri. Dia yang mengatakan Yesus itu jadi Tuhan sejak dunia diciptakan. Berarti Nabi Ibrahim, Nabi Salomo, Nabi Nuh menyembah Yesus. Katanya tidak. Dia ketawa. Lucu kan? Itulah kalau mengakibatkan menuhankan anak orang. Jadi kayak gitu. Makanya saya kasih tahu kalian. Kalian memang aneh, itulah. Dia kata, masa sejak dunia, sementara di perjanjian lama nggak ada Yesus. Yesus ada di perjanjian baru. Itulah makanya kalian lari ke ganda lagi nih, lari ke ganda lagi. Yesi udah angkat bendera kayaknya, dia udah nggak bisa bersuara lagi, dia angkat bendera. Oke, lari ke ganda. Saya tanya sekali lagi, sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Diciptakan. sebentar, perlu diperjelas dulu. Ini Anda menanya sebagai Tuhan ya. Kalau Anda Enggak, bertanya dia pokoknya sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Ya, dia nanyanya dia Tuhan ya. Kan kalian yang mengatakan, tadi kau ganda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Allah itu adalah Tuhan. Aku tanya, sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Yesus itu Tuhan sejak kekekalan, jadi dia tidak ada awal, tidak ada akhirnya. Yang Ya, namanya berarti Tuhan sejak kan kapan? Sejak dunia diciptakan. bahkan sebelum dunia diciptakan Tuhan Oke, itu sebelum sudah dunia ada. diciptakan. Oke. Sebelum dunia diciptakan, Yesus sudah menjadi Tuhan. Nah, berarti nabi-nabi terus sebelumnya, oke, nabi pertama lah, Nabi Adam. Nabi Adam menyembah Yesus. Iya. Hah? Iya, karena Ganda dulu, nanti ku lempar ke Joshua, kok nggak sanggup jawab. Adam. Nih ya, Nabi Adam menyembah Yesus. Iya. Ih, jangan Joshua, kok nggak sanggup kau. Nabi Adam menyembah Yesus. Jawab Ganda. Iya, Ganda. karena sejak Adam. awal kan memang Allah itu adalah satu dan termasuk Yesus di dalamnya. Oke. Nabi Adam katanya menyembah Yesus. Oke. Nabi Adam menyembah Yesus. Ganda aja, ganda. Yang lainnya enggak. Ini berat ini kalau ini. Kalian tidak akan mampu. Ganda 1.800 orang menyaksikan dan ada orang Kristen di bawah. Saya minta datanya. Di mana Nabi Adam menyembah Yesus? Silakan. Oke, mari kita buka ya. Ya, di mana? Kitab kita dalam Alkitab kita, Alkitab kami. Oke. Ya, di mana tertulis? Saya buka sambil. Di mana? Kejadian 1. Kejadian berapa? Kejadian 1. Kejadian 1.
Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut 1, 2 Samuel, 1, 2 Raja, 1, 2 Tawarik. Kejadian 1 nomor? Bentar, sebelum saya nanti bacakan bagian ini, di sini Ya, memang bilang nomor ya. Kejadian 1 nomor? bentar, di sini memang tidak literal dikatakan. Udah Kejadian 1 nomor. Jawab. Udah bilang. Biar saya buka, kita buka. Memang di sini Yesus tidak disebutkan. Udah tapi Kejadian, pribadi jangan Allah males. Kejadian 1 nomor. ini perlu diperjelas supaya Astagfirullahaladzim. Kejadian 1 nomor. jadi ketika dibacakan ini memang tidak literal Yesus. Astagfirullahaladzim. Kejadian 1 nomor. Tinggal jawab nomor berapa. Ada konsep Allah Tritunggal di sini di dalam Allah Akbar, la ilaha illallah. di dalam Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 nomor 26. Oke, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas ternak dan di atas seluruh bumi dan di atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Di mana Yesus menyembah Adam? Di mana Adam menyembah Yesus? Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi Jadilah ya. demikian. Oke. Kita dengarkan asumsi liar dari Ganda Dolok Saribu. Silakan. Jadi begini Mbak, Di mana? Ya, kalau di ini bagian itu adalah memang tidak literal ya dibaca. Tidak literal karena tidak ada nama Yesus di perjanjian lama. Tapi kau Ganda membawa itu apa namanya narasi itu. Di situ tidak ada dinyatakan bahwa Adam menyembah Yesus. Itu karena konsep pemikiran Anda Yesus itu bukanlah Tuhan. Seperti Itu karena pemikir. Iya. Sekarang saya tanya sekali lagi, saya minta datanya. baca Di mana? kejadian pasal 1. Iya, pasal 1 nomor berapa? Coba ya, di ayat 26 itu dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia Dari kejadian sampai terakhir. Perebutan, ayo lo. Ini yang bener mana nih? Taruh. Baik, bentar. Ini kata Ganda dari Kejadian 1:26, sedangkan Yesi itu Kejadian 1 nomor 1. Ini yang bener yang mana Pokoknya dari gitu? pasal 1 sampai Oh. akhir. Ada sampai Wahyu. Ibu. Sampai Wahyu gitu. Baca saja sampai Wahyu. Oh, baca coba Mbak Yesi. Iya, baca coba kita dengerin gitu. Baca Kejadian sampai Wahyu. Mbak saja yang baca supaya Mbak Kok paham. saya yang ngomong Lah. M3 bukan saya. Coba katanya kan Kejadian sampai Wahyu, silakan Mbak, kita tunggu. Ini apa sih si Joshua? Karena kalian sudah tahu di dalamnya. Si Ganda kok Joshua. Oh, bukan Pak. Ganda Ya no udah response. coba. Yang bilang Kejadian 1 nomor 26, satu lagi Kejadian 1 nomor 1. Itu yang mana yang benar? Karena Mbak, kalau kejadian Ah. pasal 1, kalau tidak dibaca semuanya, pasti Mbak nggak mengerti. Makanya dibaca Mengerti dari saya, pertama itu tentang penciptaan. sampai Wahyu. Itu tentang penciptaan. Sudah semua baru bisa dimengerti, karena itu bersambungan. Isinya tidak sembarangan Mbak. dari Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi dan seisinya, dan sampai ada perjanjian baru itu ya. Oh, tapi Mbak Yesus sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Itu bilang Mm-mm. untuk 3 pribadi, ada Bapa, Anak dan Roh Kudus. Apa tidak akan jadi, Anak juga tidak akan jadi karena itu bersatu. Ya, Mbak Yesi udah baca dari kalau Mbak Yesi. misalnya Bapak Yesi. punya pribadi tuh ada banyak pribadi, Bapak punya ada daging, ada roh Ah, di dalamnya tubuhnya itu bukan Bapak ini pribadi, ada itu daging. hakikat. Itu hakikat. kejahatan. Nah, Nah, ada juga roh di dalam Itu hakikat. Bapak tubuh ini ada roh juga. Nah, itu roh yang membuat Bapak berbuat apa baik. sih ini? Tidak ngerti deh ini. Pusing saya.
deh nggak ngerti. Seandainya tidak mengerti gitu, saya kasih konsep lagi ya. Udah turun takut. Tuh. Oji Sampai yang sih. noise. Ariando coba di mute. Oji yang noise, Oji. Wes, bukan. Itu Joshua hau dari tadi. Mabuk dia, turunkan aja dia orang mabuk. Ah. Ya kan? Mau kan? Gak percaya tuh. Kalau di sini nggak ada yang bising di sini. Bukan noise, Oji kau noise, coba kau mute. Kau noise. Syuk gitu. Hujan ya, hujan atau apa? Oke ya. Siapa tadi? Cemana ganda? Oh, Jadi, guru ganda. ini penjelasan terakhir tapi ya kak ya, saya mau istirahat. Jadi Penjelasan terakhir. ya, Kenapa? jadi di kejadian sebentar saya bilang dulu. Jadi di kejadian pada Abraham itu memang tidak secara literal itu dikatakan ada pribadi Yesus, tapi Ya udah. ya memang kenapa nggak bisa dipahami karena konsepnya kita berpikir itu kakak berpikirnya dari part yang tidak sama begitu ya. Jadi di ayat 26 kan dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita. Kalau yang berfirman Allah, kenapa dikatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita? Kita itu kan berarti menunjukkan plural, lebih dari satu pribadi, seperti itu. Nah dari inilah kenapa pada akhirnya saya simpulkan tadi bahwa Allah itu sejak dari dahulu kala, Tuhan Yesus itu adalah pribadi dari Allah yang dikatakan dalam berfirmanlah Allah, baiklah kita ini, itulah pribadi Yesus ada yang menciptakan Adam dan juga Hawa. Itu 3 argumen saya. Nah, Oji. Oke. Kalau tadi Bang Ganda mengatakan bahwa Allah itu dia berfirmanlah Allah, baiklah kita ya kan. Berarti Allah itu diciptakan sesuai segambar dengan serupa manusia. Enggak kayak gitu. Coba lihat Kak Oh, nggak kalimat. kayak gitu. Jadi gimana? Coba baca kalimatnya deh. Dibaca kalimatnya dengan benar. Iya, udah saya baca. Berfirmanlah Allah, kan yang berfirman Allah ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bukan dianya yang dijadikan manusia, bukan. Tapi dia ciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, yaitu kita tadi itu. Iya, manusia Yang diciptakan saya mau segambar dan tekankan. serupa dengan Allah kan? Iya, betul. Iya, seperti itu. manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah. Berarti kalau ada manusia yang cacat, berarti Allahmu cacat. Dah, simple. Bukan itu, gambar dan rupa. Bukan di itu situ, juga, bukan itu. salah lagi. Oke, Onde betul. mande, salah lagi, salah Ya, karena lagi. gambar dan rupa ini terjemahan ya kak ya. Ini kan bahasa, ini kan dari bahasa Ibrani ya, bahasa aslinya. Ya intinya adalah gambar dan rupa itu maksudnya Shalem dan Demut ya dalam bahasa Ibrani. Nah, artinya itu kita punya Inti utama. Ya kan begitu. Kalau lah manusia itu digambar serupa dengan Allah, berarti kalau ada manusia yang cacat, Allah maupun cacat. Kan serupa segambar dengan Allah. Nah itu tadi yang saya jelaskan ya. Jadi dalam itu kan terjemahan dalam bahasa Indonesianya. Terjemahan dalam bahasa Ibraninya itu Oh, pakai bahasa Ibrani kamu. itu Kamu artinya mau pakai bahasa adalah Ibrani. Ayo. kita punya sifat-sifat. Oke, kalau oke, ini sekarang mengutarakan bahasa Ibrani, kamu bawa Ibrani. Jangan diskusi ini, jangan kau sebut nama Allah. Karena Ibraninya bukan Allah. Udah, dan jangan kau menyebut nama Rasul. Karena kata Ibraninya bukan Rasul. Makanya kau kalau bawa itu kena kau di sini. Ya, jadi kita diskusi, bilang aja lah Elohim ya. Oke. Nah, karena itu bahasa Ibraninya, kitab kalian bahasa Ibrani bukan Allah, Elohim. Kurios. Yaitu Fafe.
Kuris susah itu banget bukan namanya. bahasa Yunani ngomong-ngomong Kak. Kuris itu bahasa Yunani. Oke. Ya. Jadi Elohim ya. Elohimmu, Itu bahasa Elohim. Yunani, Mbak. Nah, itu bahasa Yunani. Ya, kenapa PT inti? Oh, itu Suaranya bahasa kuatin. Yunani yang kamu, itu bahasa Yunani yang kamu bilang. Oke. Apa? Yetofape kalau begitu. Itu bahasa Yunani yang kamu bilang semua. Ya berarti apa? Allah itu apa? Jangan pakai nama Allah. Jangan. Iya, bahasa Yunaninya apa? Kurios, Theos. Theos. Theos apa Kurios? Theos apa Kurios? Kita nggak usah bicara Ibrani. Enggak, atau sekarang yang kamu lain. tadi bawa Theos apa Kurios? Sebentar. Ayo. Udah suara kok pelan, Theos apa Kurios? Sabar. Hah? PT inti, ayo. Kau dari Iya, tadi sabar. gemis-gemis minta naik. Pas naik kok gak punya ilmu juga. Udahlah turun kok udah suara kok pelan. Ngemis-ngemis kok minta naik. Giliran naik kagak ada ilmu. Ditanya Theos apa Kurios gak jawab. Sisi ngomong. Kemana sih Ganda? Ganda mau kemana? Ditanya Theos apa Kurios. Udahlah suaranya pelan. Gak perlu panik. Ganda gue bantai ya bahwa Pak Yesus itu dijadikan Tuhan itu sejak sebelum ada, sebelum dunia diciptakan. Suaranya kakak M3 putus-putus. Iya, putus-putus Ji suaramu. Suaramu putus-putus Ji. Sedangkan menurut Paulus Suaramu dituliskan oleh putus-putus, Lukas kisah para Ji. Rasul 2:36, Suaramu putus-putus, bahwa Yesus itu Ji. dijadikan Tuhan. Aduh, jaringan. Suaramu putus-putus. Suaranya Kak M3 putus-putus. Jaringanmu Ji, nggak bagus. Apa sih ya? Oke deh, aku tunggu bentar ya Kak ya. Nanti kalau sudah dijelasin aku live ya. Soalnya besok mau kerja. Oh, gitu kerja di mana Ganda? Halo? Iya, Ganda kerja di mana? Tes 1 2 3. Jaringan aku yang nggak bagus atau gimana sih? Dua-dua jaringannya kurang bagus. Kakak agak nge-lag sedikit. Kalau KM3 juga putus-putus. Ini udah bagus. Ini udah bagus. Suaranya udah jelas, cuman gambarnya nge-lag. Gambarku nge-lag. Ini gambarku udah bagus. Oh udah siap. Udah angle-nya udah pas Kak di situ, udah cantik. Sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Enggak. Jangan, kami itu tidak mau disamakan dengan Allah karena memang itu jauh beda. Allah itu sempurna, sedangkan kami tidak sempurna. Jangan samakan. Jangan. Karena kami tidak mau disamakan dengan Allah. Itu kami tidak mau menghinakan Allah kami. Kami tidak mau menghinakan Allah kami. Jadi tidak boleh, kami dilarang untuk menyamakan kami dengan Allah kami. Karena Allah kami tidak sehina kami. Jangan. Bahkan seorang nabi pun tidak berani mengatakan dia sama dengan Allah. Tidak, karena tidak boleh. Kami tidak tahu seperti Allah, seperti apa Allah kami. Wujudnya kami tidak tahu, rupanya kami tidak tahu. Karena kami dilarang untuk mengetahui. Karena kalau kami sampai tahu Allah kami seperti apa, kami berarti menyamakan Allah itu dengan kami, manusia hina. Itulah sebabnya Allah itu melebihkan dirinya itu, dia tidak boleh diketahui oleh siapapun. Karena apa? Karena kalau dia tahu nih, kami tahu Allah kami seperti apa, kami tahu nih. Berarti Allah kami itu sama aja dengan sang penciptanya, sama aja dengan ciptaannya. Berarti kami merendahkan Allah kami, dan kami dilarang itu. Kami tidak boleh. Terus Sebajingan-bajingannya kami, sejahat-jahatnya kami, sebanyak apapun dosa kami tidak akan menghinakan Tuhan kami. Kami tidak meratakan Tuhan kami dengan kami. Justru kami
rasanya tidak pantas berada di surganya Allah, tapi kami takut masuk ke nerakanya Allah. Itulah kami. Karena kami banyak dosa, kami merasa tidak pantas. Kami merasa tidak pantas masuk ke surganya Allah, tapi kami takut ke nerakanya Allah. Itulah kami. Itulah. Ke surganya aja kami merasa tidak pantas, apalagi menyamakan ratakan dia dengan kami. Bayangkan, kami ini pura muslim, kami merasa kami tidak pantas masuk surganya Allah, apalagi menyamakan ratakan kami sama dengan Allah. Itulah muslim ini. Amin. Jadi jangan sama ratakan kami seperti kalian yang kalian bangga Yesus apa Tuhan menciptakan manusia serupa segambarnya. Jangan samakan. Beda kan? Beda. Tes 1 2 3. Tes gimana? Ya ada Ji. Oke, saya bantah Bang ya bahwa pernyataan Bang Ganda mengatakan bahwa Yesus itu dituhankan sejak sebelum dunia ada. Saya terbantah Bang. Menurut pernyataan Paulus yang ditulis oleh Lukas di dalam KPR 236 bahwa Yesus itu dijadikan Tuhan pada saat disalibkan. Ya, bahwa pernyataan Bang Ganda itu kalah telak oleh Paulus. Pernyataan dari Bang Ganda bahwa Paulus menyatakan bahwa Tuhan ya Yesus itu dijadikan Tuhan pada saat disalibkan di KPR 236 di dalam khotbahnya Petrus. Berarti salah dong pernyataan Anda itu. Terbantahkan Bang oleh Paulus Bang. Itu gimana Bang? Halo? Oke. Itu udah jadi ya. Oke, ternyata baca dulu ya. Kenapa? Oji lagi itu. Bacain Mbak Esti kejadian apa itu? 236. Kejadian KPR 236. Oh, KPR 236. KPR Kisah Para Rasul ya, bukan KPR kredit rumah ya. KPR Kisah Para Rasul bukan kredit rumah. Ingat, KPR Kisah Para Rasul bukan kredit rumah. Jadi jangan salah paham. Disingkat dia KPR ya. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Oke ya. Kirain kredit rumah enggak. KPR Kisah Para Rasul. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus. Itu baca. Yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Udah Ganda. Aku tadi masih baik loh. Gak bawa data sama kamu. Tapi ayo. KPR 2 nomor 36. Biar gak ada fitnah di antara kita. Saya bukakan. Ya, saya juga sudah buka di sini. Jadi dari ayat itu, kenapa Kak Oji bilang Tuhan Yesus itu dijadikan Tuhan sejak dia disalibkan? Di mana Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Terus gimana? Kenapa kalian bilang dia menjadi Tuhan dan Kristus sejak dia disalibkan? Mana kalimatnya? Coba lihat ya. Kalian kau tadi mengatakan, dengerin. Kau tadi mengatakan Ganda. Yesus itu adalah Allah itu sendiri Ganda. Udah. Kau tadi yang mengatakan dua pribadi Ganda. Kau tadi mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri Ganda. Sementara di KPR di datanya itu, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah di sini dijelaskan Allah yang telah membuat Yesus yang kalian jadikan Tuhan, sementara dia bukan Tuhan. Di sini Allah udah berfirman. Jadi Yesus itu bukan Allah Ganda. Yesus itu bukan Allah. Sekali lagi aku katakan Yesus itu bukan Allah, justru Allah yang membuat Yesus. Nih, coba perhatikan kalimatnya Mbak Dina benar. Udah kau aja yang perhatikan, gak kau simak bebaidah. Oke. Allah telah membuat
Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Allah telah membuat Yesus yang mana yang disalibkan itu menjadi apa? Menjadi Tuhan dan Kristus. Berarti apa? Berarti Yesus itu adalah Tuhan dan Kristus. Coba perhatikan kalimat ini bahasa Indonesia loh, Mbak. Kamu Iya, itu kata siapa? Itu kata siapa itu? Tadi perkataan siapa itu? Paulus. Ya gini, Bang Erik Oh, gini dulu, Bang Erik. Paulus. Taruh Bang Erik. Bang Erik bentar. Ya, lanjut. Izin ya. Tadi biar nggak salah paham gitu. Tadi soalnya si Ganda ini mengatakan bahwa Yesus itu menjadi Tuhan sejak sebelum dunia ada. Oke? Pernyataannya. Sedangkan pernyataan Paulus, ya, Yesus itu pada saat disalibkan itu baru menjadi Tuhan, diangkat menjadi Tuhan dan Kristus. Baca dong. Yang engkau salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Menjadi Tuhan. Yang engkau salibkan itu kalimatnya menjelaskan Yesus. Iya. Menjadi tidak menunjukkan penyaliban Yesus, tetapi Yesus yang disalibkan itu maksudnya. Iya, gini. Jadi kalau misalnya ini berarti yang apa itu namanya ini cinta. Jadi ketika kalau misalnya kalian bilang bahwa Yesus itu ketika dia disalibkan, di saat itu dia dijadikan Allah, dijadikan Tuhan oleh Allah, harusnya kalimatnya kan bahwa Allah telah membuat Yesus menjadi atau bahwa Allah telah membuat Yesus itu menjadi Allah, kayak begitu. Yesus itu menjadi Tuhan. Baca narasinya, Bang. Pada saat kapan menjadikan salibkan, Yesus yang disalibkan itu langsung menjadi, itu kalimat kata langsung, ya, itu dalam satu paragraf. Menjadi berarti menceritakan sebuah kisah pada hari itu. Paragrafnya seperti itu, namanya paragraf, menceritakan kejadian saat itu. Telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Yang engkau salibkan. Menjelaskan Tuhan Yesusnya, bukan menjelaskan peristiwa itulah yang membuat Yesus menjadi Tuhan. Konsep dari bahasa Indonesia gini, kita belajar bahasa Indonesia dalam satu paragraf. Itu kan gunanya di satu paragraf. Namanya satu paragraf itu menceritakan kejadian saat itu, nggak mungkin menceritakan nanti itu. Kecuali memang satu konteks atau sebuah dari beberapa paragraf itu baru akan dibuatkan namanya kejadian akan masa datang. Soalnya di situ dalam satu paragraf menceritakan pada kejadian saat itu. Soal kalimatnya berarti ini berpikir bahwa kalimat ini dikatakan Paulus pada peristiwa penyaliban Yesus. Pada saat penyaliban Yesus, dan Allah itu menjadikan Yesus Tuhan pada saat disalibkan. Itu perkataan Paulus. Sedangkan perkataan Anda bahwa Yesus menjadi Tuhan itu sebelum dunia ada. Jadi pernyataan mana yang benar, pernyataan Anda atau pernyataan Paulus gitu? Tapi yang pernyataan Paulus ini tidak mengindikasikan bahwa Yesus itu pada peristiwa penyaliban dijadikan Tuhan dan Kristus. Soalnya perasaan yang kamu salibkan itu tuh merujuk kepada Yesusnya, kayak begitu. Bukan merujuk kepada peristiwa yang membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Paham nggak? Coba deh dilihat. Baca lagi bahwa Allah telah membuat yang Yesus salibkan menjadi Kristus. Admin ini agama apa sih? Allah telah membuat Yesus yang engkau salibkan menjadi Tuhan. Berarti saat proses penyaliban, Allah membuat Yesus menjadi Tuhan saat proses penyaliban dan Kristus.
Enggak, coba beda loh. Agama Beda loh Kristen dengan naik yang Mas Cinta maksud dengan yang dikatakan oleh Paulus itu berbeda loh. Kalau yang Mas maksudkan itu harusnya kalimatnya begini, Yesus yang Pada saat disalibkan dia dibuat menjadi Tuhan. Tapi di sini yang dijelaskan membuat Yesus yang mana? Karena pada saat itu ada banyak Yesus. Yesus yang kamu salibkan itu. Jadi Yesus yang kamu salibkan itu, frasa yang kamu salibkan itu menjelaskan Yesusnya, bukan menjelaskan proses dia dijadikan sebagai Tuhan dan Kristus. Seperti itu. Coba dipahami lagi kalimatnya ya. Iya, pada kini satu paragraf itu menceritakan bahwa proses penyaliban, pada saat penyaliban, nah Allah itu membuat Yesus itu menjadi Tuhan menurut Paulus, sedangkan Anda menggunakan bahwa Yesus itu menjadi Tuhan itu sejak dunia sebelum ada, sebelum dunia ada. Itu ada sebuah statement yang berbeda antara Paulus dan Anda. maksudnya yang harus pahami kalimat itu coba deh. Berbeda ya Mas ya kalimat. Kalau maksud adalah peristiwa penyelidikan yang membuat. Coba Bang Erik silakan Bang Erik, susah ini nggak bisa Ini menggunakan tadi bahasa yang itu. Ganda Gimana? sebelum ke Bang Erik, tadi kau mengatakan ada banyak Yesus. Di mana tertulis ada banyak Yesus? Siapa yang ngomong ada banyak Yesus lagi? Kamu yang ngomong loh. Oh, Dia yang ngomong. ini oke. Ganda. Saya paham. Tadi bilang begini loh. Jadi, bahwa Allah telah membuat Yesus supaya pembacanya kisah para rasul ini yang dituliskan oleh Lukas ini paham Yesus yang mana yang dimaksud. Karena di zaman itu, kemungkinan kan yang namanya Yesus kan tidak cuma satu. Tapi Yesus, supaya jelas Yesus yang mana yang kamu salibkan itu. Jadi ini tuh merujuk kepada satu pribadi, Yesus yang disalibkan itu. Bukan kepada Yesus yang lain yang mungkin pada saat itu ada yang namanya Yesus seperti itu. Ya, coba ditambah lagi datanya. Roma 14 nomor 9. Kalau itu masih dibantah, ke Roma 14 nomor 9 coba. Ini terakhir dengan nanti kalau misalnya masih ada perdebatan saya lihat aja ya. Soalnya besok harus bangun pagi. Roma 14 ayat berapa? 9 Bang, 9. Oke, iya. Kenapa? Ya, kalau tadi data tadi di kisah para rasul tadi masih dibantah, ini di di Roma ini ditegaskan bahwa sana itu adalah Kristus. Kristus siapa? Yesus kan? Doubling siapa masuk? Ini kenapa ya? Ada double. Ya, doubling. Ini aku bacain ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah, yang mati di tiang salib siapa? Yesus Kristus kan? Ya Bang. Supaya dengan kematiannya, dengan kematian dan dia hidup kembali itu supaya dia menjadi Tuhan. Nah, di kisah para rasul tadi menyatakan bahwasanya kematian Yesus dan bangkitnya Yesus itu dikatakan Tuhan, dikatakan Allah, dia dijadikan Tuhan oleh Allah. Kan ini sama Bang. Yang di kisah rasul, coba itu yang di kisah rasul dikatakan ya tadi ya, Yesus yang disalibkan itu. Ya, Yesus yang disalibkan tidak berkata bahwa Yesus pada proses penyaliban, pada saat dia disalibkan, dia menjadi Tuhan dan Kristus. Itu ya yang di kisah Rasul tadi. Oke, kalau yang di Roma 14 ayat 9, ayat berapa ayat 9 ya? Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Jadi Yesus Kristus itu dia bukan hanya mati, tapi dia itu juga hidup, dia bangkit. Ya, dia bangkit. Supaya apa? Supaya ia menjadi Tuhan. Perhatikan ya, kalimat ini nggak sampai di sana loh. Baik atas orang-orang mati
maupun atas orang-orang hidup. Jadi Paulus mau ngomong, Yesus itu dia mati dan bangkit. Supaya apa? Supaya dia jadi Tuhan. Kenapa dia jadi Tuhan untuk orang-orang mati dan untuk orang-orang yang hidup? Karena dia sudah mati dan bangkit. Jadi untuk semua orang yang sudah mati dan orang-orang yang masih hidup, itu Yesus adalah Tuhan kepada orang-orang itu. Jadi ayat ini tidak berarti setelah benar kita nggak membantah. Berarti ya, kita nggak membantah. Berarti artinya kalau menurut Paulus, ya, Yesus ini menjadi Tuhan setelah kematiannya dan bangkitnya, Bang. Bukan. Kan itu kesimpulannya. Arti kalimat coba bukan gitu loh, Mas. Kalimatnya kan kayak gini ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan untuk orang-orang yang mati atau untuk orang-orang hidup. Jadi kematian Yesus ini bertujuan untuk supaya Yesus ini itu menjadi Tuhan baik atas orang mati dan orang-orang yang hidup. Jadi Yesus ini berarti ya menjadi Tuhan kepada orang yang sudah mati sebelum dan sesudahnya dan orang-orang yang masih hidup di atas dunia, kan begitu? Iya, kepada semua orang. Iya. Tapi syaratnya dia menjadi Tuhan kan ada sebabnya situ, Bang. Sebabnya apa? Kristus mati dan hidup kembali. Itu sebabnya dia menjadi Tuhan. Itu menurut Paulus. Tapi kalau menurut Lukas pasal 2 nomor 11, yang lahir itu adalah Tuhan. Yang salah yang mana, Bang? Kita nggak berdebat, kita bertanya. Ya. Ini tuh menunjukkan dua hal yang berbeda kayak begitu yang dikatakan di kalimat ini. Itu saya tambahkan lagi sedikit. Nah, yang dituliskan Lukas pasal 2 nomor 11 itu yang menyatakan itu adalah malaikat itu sendiri, Bang. Malaikat Tuhan. Yang di mana? Nah, yang di Lukas 2 nomor 11 itu pernyataan malaikat Tuhan itu, Bang. Hari ini telah lahir. Ya, Lukas pasal 2 nomor 11. Hari ini telah lahir Tuhan. Ya, Bang? Udah siap? Oh ya. Ya, lanjut. Ya, dibuka aja, Bang, datanya, Bang. Lukas 2 nomor 11. Bentar ya, bentar. Oke, terima kasih. Ya. Nah, di situ malaikat menyatakan yang lahir itu adalah Yesus yang Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Bang. Ya. Hari ini telah lahir Tuhan Yesus Kristus di kota Daud. Gitu kalau nggak salah kalimatnya. Bang Erik nambah lagi. Berarti bukan Yesus doang yang diangkat di Tuhan. Selain Yesus ada lagi yang diangkat menjadi Tuhan menurut Yehova ya, atau tuh ribet. Elohim dari Elohim. Ribet amat katanya. Berarti bukan hanya Yesus yang dijadikan Tuhan oleh Bapa, tetapi Musa juga dijadikan Tuhan untuk Firaun. Sekian dan terima kasih. Itu ada Ustadz Alif kok dianggurin tuh. Ayo Ustadz Alif kerja. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz Alif kerja, jangan taunya jalan-jalan aja makan gaji buta nih. Ustadz Alif kerja. Ustadz Alif. Oh, lagi BAB deh nih. Jadi gimana? Oh gitu. Jadi gimana itu, Bang? Sementara pernyataan Lukas dan pernyataan Paulus ini berbeda. Jadi yang harus jadi tuntunannya sebenarnya yang mana, Bang? Apakah menurut Lukas kan Yesus itu sebelum disalibkan dia sudah menjadi Tuhan sejak lahir. Nah, menurut Paulus syaratnya Yesus ini menjadi Tuhan, dia harus mati dan bangkit kembali baru dia jadi Tuhan bagi orang-orang yang sudah mati dan orang-orang yang masih hidup. Oke, ini jadi ketiga teks ini ya yang tadi Bang Cinta ini sebutkan, Lukas 2, terus Roma 9 ya, dan juga Kisah Para Rasul tadi. Ini 3 teks yang ngomong tentang hal yang berbeda tentang Yesus. Kalau di Lukas 2 itu dikatakan ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus
yang adalah Tuhan di kota Daud. Jadi Tuhan itu merujuk kepada Kristus itu. Kristus yang adalah Tuhan di kota Daud. Ini menunjukkan narasi ini di Lukas 2, ini menunjukkan narasi kelahiran Tuhan Yesus. Bahwa memang Kristus itu adalah Tuhan dan dia lahir di kota Daud. Jadi itu konteks di Lukas 2. Seperti berarti itu. Kristus itu kan Yesus berarti ya Bang? Betul. Gak ada nama lain kan selain Nah, yang lahir itu adalah Yesus Kristus. Dan itu dikatakan Gabriel, malaikat Tuhan itu adalah dia Tuhan yang lahir. Nah, itu Lukas yang menulis. Nah, di kisah para rasul dan Roma tadi, bahwasanya kematian Yesus dan kebangkitan Yesus itu adalah syarat utama agar Yesus Kristus ini menjadi Tuhannya orang yang telah mati dan orang yang masih hidup. Tidak ada dikatakan itu sebuah syarat loh. Ini Lukas 2 ini Ya, kecuali dibaca Bang, sebab untuk itulah Bang, ini ada penegasan gini. Karena karena dikata itu menggunakan akhiran lah. Sebab itulah, untuk itulah ditegaskan Bang. Kematian Yesus Kristus ya, yang di kisah para rasul tadi menjadi bahwasannya syaratnya artinya ini bersyarat Bang, bersyarat menurut Paulus. Bersyaratnya apa? Harus Yesus ini harus mati dulu di tiang salib dan bangkit kembali baru menjadi Tuhan. Gimana Bang? Ini teks yang mana dulu, yang Lukas, yang Roma, atau yang kisah rasul? Kita kalau ke Lukas kita udah selesai. Oke. Kita tinggal ke Roma dan kisah para rasul. Yang di Lukas tadi itu intinya itu tidak menunjukkan syarat Yesus dijadikan Tuhan adalah dia lahir, tidak. Bukan seperti itu kalimatnya. Itu menunjukkan bahwa Yesus Kristus yang adalah Tuhan, dia lahir di kota Daud. Itu narasinya. Ya, kalau menurut asumsi Abang sendiri, Yesus ini telah Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi menurut Abang, narasi Abang sendiri ataupun kesimpulan Abang sendiri, Yesus itu di luar dari Bible ya, Yesus itu sudah menjadi Tuhan sejak kapan menurut Abang? Saya berbicara ini itu tidak bisa tidak dari Bible ya. Yesus itu sudah ada karena dia adalah Tuhan. Dia sudah ada sejak dahulu kala, bahkan sebelum dunia dijadikan. Ya, masalahnya dari tiga data tadi, dari tulisan Lukas dan tulisan Paulus itu kontradiksi Bang. Paulus mengatakan syaratnya Yesus menjadi Tuhan ini harus terlebih dahulu mati dan bangkit kembali baru jadi Tuhan. Nah, pada saat Lukas menuliskan apa yang dikatakan Gabriel itu adalah malaikat Tuhan, bahwasanya kelahiran anak Maria ini ya yang lahir itu adalah Tuhan Bang, begitu Bang. Gitu ya, saya simpulkan itu kalau Anda merujuk kepada Lukas 2 nomor 11 berarti Anda bukan pengikut Paulus. Loh, artinya seperti itu. Ketiga teks itu baik Lukas, Roma, dan kisah rasul itu tiga-tiganya ngomongin konteks yang berbeda, dan juga ketiga teks itu tidak menunjukkan bahwa syarat untuk membuat Kristus menjadi Tuhan itu adalah entah itu dia lahir atau dia mati dan bangkit. Di sana tidak ada teks itu menyebutkan di sana ya. Jadi Anda yang salah memahami akan teks tersebut seperti itu ya. Karena seperti yang saya jelaskan tadi di Lukas 2, di sana jelas tidak mengatakan bahwa yang membuat Yesus menjadi Tuhan adalah karena dia lahir, bukan. Tapi dikatakan hari ini telah lahir bagimu. Ini kan berarti berita ya. Hari ini telah lahir bagimu yaitu Kristus yang adalah Tuhan di kota Daud. Tidak menunjukkan bahwa syarat untuk Kristus itu adalah Tuhan, itu adalah lahir di kota Daud, bukan seperti itu kalimat. Kemudian di dalam Roma juga tidak menunjukkan bahwa syarat Yesus itu menjadi Tuhan adalah dia harus mati dulu, tidak. Tetapi ia mati dan bangkit itu menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan atas orang yang hidup dan yang mati. Di kisah rasul itu apalagi tidak menunjukkan, karena kata yang disalibkan di situ merujuk kepada Tuhan Yesus, bukan syarat. Sekian ya. Iya, tapi kalau sebenarnya Bang, di satu data ini aja pun kita nggak usah kemana-mana, ke Roma lagi. Di kisah para rasul 2 nomor 36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti
bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi sebenarnya sudah jelas, Bang. Apanya yang jelas? Dari Kisah Para Rasul 2 nomor 32 itu sudah terlihat Yesus itu dibangkitkan oleh Allah, ya. Kematiannya itu dibunuh oleh tentara Romawi, di mana juga andil orang-orang Yahudi yang menentang Yesus, kan begitu. Nah, jadi apakah ayat itu menunjukkan bahwa di situ yang kematian itu membuat itu Bang Erik itu? ya silakan Ustaz Alan, monggo. Ya, Bang izin masuk sedikit. Minta pertanggungjawabannya di Lukas 2 itu yang lahir itu Tuhan atau manusia? Sudah jelas di sana tahun Bapak Ali. Coba dibaca di Lukas 2 itu ngomong apa? Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus yang akan Tuhan di kota Daud. Lalu bagaimana di ayat 7-nya? Di ayat 7 Lukas 2 ya. Ya. Bentar. Benar-benar nggak sendiri. Lukas 2 ayat berapa? Ya 7. Tadi kan 11. Mari kita baca di 7-nya itu gimana? Oke. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam tanah. Tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ya, masalahnya apa? Dari kalimat ini. Ya, di Lukas 2 nomor 7, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Apakah seorang anak laki-laki ini Tuhan maksudnya? Iya, dia kan Yesus. Di sini di ayat 7 memang makanya ginilah kita itu ketika membaca Alkitab itu kita harus baca secara keseluruhan, bukan terpisah-pisah. Ayat Lukas 2 betul. Makanya kita runut. Ayat 1 sampai 20 dan seterusnya itu semua kan adalah narasi ya. Seperti itu, narasi yang narasi satu teks narasi yang tidak terpisah-pisah satu dengan yang lain. Oke, Bapak bilang kita runut ya. Di ayat 7 dijelaskan dia melahirkan anak laki-laki, anak yang sulung dan bla 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 bla. Tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lalu poinnya aja, ia melahirkan seorang anak laki-laki di situ. Benar. Oke, sampai situ ya. Kemudian kan masuk ke gembala-gembala, dan di ayat 11 dikatakan bahwa anak yang lahir tadi itu, anak laki-laki, anaknya yang sulung tadi itu adalah juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi ini adalah satu narasi yang saling menjelaskan, Pak. Ini gini Pak, maaf poinnya. Berarti menurut keyakinan Anda bahwa yang lahir itu adalah Tuhan, Tuhan itu adalah yang seorang anak laki-laki, kan gitu? Betul. Iya, berarti Tuhannya Pak Ganda seorang anak laki-laki ya? Iya, di dalam kemanusiaan Yesus dia adalah seorang anak laki-laki. Iya, ketuhanannya kan yang lahir Tuhan. Gimana sih kok kemanusiaannya? Tadi kami sudah bahas di awal, Pak. Jadi kalau kita kembali ke lagi, kita kembali berarti ke masa lalu. Iya, yang lahir itu kan Tuhan. Dalam keyakinan Anda sesuai dengan Lukas 2 nomor 11. Nah, sebelum dia disebut Tuhan, di ayat 7-nya dikatakan seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki. Ya, terus? Ya, maka seorang anak laki-laki ini adalah Tuhannya Pak Ganda, gitu kan? Iya, itulah Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan dan dia juga adalah manusia. Iya, yang seorang anak laki-laki. Iya, betul. Iya, oke. Ya nggak apa-apa kalau memang disepakati kalau Tuhannya Pak Ganda itu adalah seorang anak laki-laki kan gitu. Nah, maju lagi kita ke ayat 21, 22. Tapi ya seorang anak laki-laki ini dijelaskan dia adalah Tuhan loh ya, bukan. Iya, seorang anak laki-laki adalah Tuhan. Jadi dalam keyakinan Pak Ganda, Tuhannya itu adalah seorang anak laki-laki kan gitu. Ya, berarti Tuhan itu menjadi manusia. Seperti itu ya. Dia adalah Tuhan. Oke, lalu dibaca ke ayat 22-nya Pak. Kita masih fokus di satu pasal aja. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Terus. Nah,
Yang diserahkan kepada Tuhan ini siapa? Ya Yesus tadi kan. Kan Yesus Tuhan. Iya memang, tapi ingat seperti yang diserahkan ke Tuhan yang mana? Yang ke Tuhan, ke Allah, ke Tuhan. Ya ini kita tadi udah bahas soal Allah dan juga Tuhan ya. Iya, berarti di sini ada dua Tuhannya ya. Satu Tuhan yang jadi manusia, seorang anak laki-laki. Kedua Tuhan yang tidak jadi manusia, kan gitu. Yesus dan Bapa di surga dan Bapa di surga itu sama-sama Tuhan. Jadi Yesus dalam kemanusiaannya dia juga Tuhan, dia juga adalah manusia seperti itu. Iya, tadi kan Anda sudah sepakat Tuhan Anda itu kan manusia, seorang anak laki-laki. Iya. Ya, Tuhan Anda yang seorang manusia, seorang anak laki-laki itu dalam diserahkan lagi kepada Tuhan. Kan lagi ya karena Yesus ini yang menjelma menjadi manusia ini, yang menjadi manusia ini, dia kan menjadi manusia, dia hidup seperti manusia walaupun dia adalah Tuhan di satu sisi. Iya, Tuhan, nggak usah. Kata tadi sudah selesai, saya sudah hargai kesimpulan Anda tadi. Tuhan Anda itu adalah seorang anak laki-laki. Bahkan Anda tadi bilang Tuhan Anda itu sudah menjadi seorang anak laki-laki. Kan gitu yang dilahirkan. Nah, Tuhan yang sudah menjadi seorang manusia, seorang anak laki-laki ini, ketika dia usianya 8 hari, diserahkan lagi kepada Tuhan. Iya. Berarti di situ ada berapa Tuhan, Pak? Ada dua lagi. Ada pribadinya Yesus dan ya memang ada dua sih. Nggak apa-apa, kita jujur aja. Saya juga nggak akan menyangkal kok kalau itu memang keyakinan Anda. Sorry, kurang jelas suaranya kecil. Iya, kalau kita melihat dari bunyi ayatnya di Lukas 2, dua-duanya, dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan Yesus kepada Tuhan. Maka di sini ada dua Tuhan, satu Tuhan yang baru lahir 8 hari, kedua Tuhan yang tidak dilahirkan gitu loh. Ya, keduanya adalah pribadi Tuhan, iya. Jadi kenapa itu loh, kan coba perhatikan ayat 23. Sebab ada tertulis, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Jadi Yesus yang adalah Tuhan di dalam kemanusiaannya tadi, dia harus melakukan hal demikian karena dia hidup sebagai manusia dan dia diserahkan kepada Allah. Iya, ada berapa Tuhan di situ, Pak? Dua. Ceplosan mengalir. Ya nggak apa-apa, kalau imannya kan nggak masalah, sesuai dengan ayat aja gitu. Ya kita hargai imannya.